Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang aplikasi turunan maksimum dan minimum. Di video kali ini, kita ingin melihat aplikasi turunan terutama pada maksimum dan minimum. Pertama-tama, apa sih itu maksimum dan minimum? Maksimum dan minimum itu adalah nilai yang bisa kita peroleh dengan cara mencari titik stasioner. Titik stasioner itu adalah ketika f aksen x-nya adalah 0. Jadi, jika f aksen x-nya adalah 0, maka fx itu stasioner di x sama dengan a. Nah, nilai fa itu disebut sebagai nilai stasioner fx di x sama dengan a. Sedangkan untuk titiknya, kalau kita punya a, fa, ini disebut sebagai titik stasioner. Sekarang kita mau lihat gambarnya. Di sini, seperti gambar sebelumnya, kita punya ini monoton naik, ini monoton turun, naik, dan turun. Dan ini terjadi pada selang-selang berikut. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi di X sama dengan A, X sama dengan B, dan X sama dengan C? Bisa dilihat di sini, X sama dengan A itu adalah titik yang merupakan perpindahan dari selang yang awalnya monoton naik menjadi selang yang monoton turun. Begitu juga pada B dan C. Nah, inilah yang disebut sebagai titik stasioner, di mana titiknya itu berada di X sama dengan A, dan nilainya itu adalah FA. Kalau di sini titiknya B, nilainya FB, dan seterusnya. Secara gambar, kita akan memiliki gradiennya seperti berikut. Kalau untuk di FA nilainya 0, berarti gradiennya itu datar. Makanya bisa jadi seperti ini. Untuk FB juga seperti itu. Gradiennya itu datar, makanya nilainya sama dengan 0. FC pun seperti itu. Nah, makanya ini disebut sebagai nilai maksimum dan minimum. Karena gradien ini berada di paling atas. Berarti nilai ini maksimum. Nilai yang paling gede di antara grafik ini. Sedangkan kalau ini itu nilainya minimum karena nilainya paling kecil dari satu grafik ini. Nah, kita akan memiliki 4 tipe titik stasioner. Yang pertama kita mau melihat titik balik maksimum. Titik balik maksimum itu berarti nilai grafiknya itu akan naik, tapi pada satu momen dia akan turun lagi. Nah, berarti ketika nilainya sudah sampai maksimum, dia akan berbalik. Itu namanya titik balik maksimum. Secara perhitungan nanti, kita akan memiliki representasinya seperti berikut. Di mana kita akan punya titik yang menyebabkan f aksen itu sama dengan 0, yaitu titik stasionernya. Di sini kasusnya adalah A. Nah, di sebelah kirinya itu, teman-teman akan memiliki selang yang nilai f aksennya lebih besar dari 0. Jadi bisa dilihat sebelah kirinya itu adalah monoton naik, sedangkan sebelah kanannya itu adalah monoton turun. Ini adalah titik balik maksimum. Yang kedua, kita belajar titik balik minimum. Kalau di sini kebalikannya, di sini ketika kita sudah sampai nilainya minimum, dia akan naik lagi. Makanya namanya titik balik minimum. Representasinya juga kebalikannya. Kalau di tengah itu adalah titik di mana f aksennya sama dengan 0, di sebelah kirinya adalah selang yang monoton turun, dan di sebelah kanannya adalah selang yang monoton naik. Yang ketiga adalah titik belok naik. Kalau di sini, ketika nilainya naik terus, sampai ke titik stasioner ini, dia akan tetap naik lagi. Tetapi dia sempat berhenti di A ini, teman-teman. Makanya namanya titik belok naik. Representasinya seperti berikut. Ketika teman-teman punya titik yang menyebabkan f aksen sama dengan 0, di kiri dan kanannya teman-teman memperoleh bahwa fungsinya itu adalah monoton naik. Jadi naik, datar, naik. Ini yang disebut sebagai titik belok naik. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah titik belok turun. Titik belok turun itu seperti kebalikan dari titik belok naik. Kalau di sini nilainya turun terus sampai di titik A, dia itu stasioner, tetapi setelah itu nilainya turun lagi. Maka representasinya seperti berikut, yaitu ketika f aksennya sama dengan 0 di titik A itu, sebelah kiri dan kanannya adalah selang yang menyebabkan grafik ini menjadi monoton turun. Nah, berarti maksimum dan minimum ini apa? Nah, mereka itu merupakan nilai ekstrim yang diperoleh dari titik kritis. Apa itu titik kritis? Titik kritis itu ada 3 yang kita mau pelajari di sini. Yang pertama adalah titik batas dari selang I. Jadi ketika kita memiliki selang I itu kita lihat apakah ada titik batas atau tidak. Kalau ada, maka itu disebut sebagai titik kritis. Kalau tidak, maka kita tidak punya titik kritis pada titik batasnya. Yang kedua adalah titik stasioner dari fungsi f, yaitu titik yang menyebabkan turunan dari fungsi f itu sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah titik singular dari fungsi f, yaitu titik yang menyebabkan f aksen itu tidak ada. Nah, ketika kita sudah memiliki seluruh titik kritis ini, kita akan memasukkannya ke fungsi yang kita punya pada awalnya.
Nah, setelah itu kita akan memiliki nilai-nilai ekstrim dari titik-titik kritis itu. Langkah selanjutnya kita akan membandingkan seluruh nilai ekstrim itu. Kalau andaikan kita mau mencari nilai minimum, maka kita akan mencari nilai yang terkecil. Sedangkan kalau kita mau mencari nilai maksimum, maka kita harus mencari nilai yang terbesar. Nah, sekarang kita mulai contoh. Yang pertama adalah tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi ini dalam interval ini. Berarti untuk mencari nilai maksimum dan minimum, kita perlu mencari 3 titik kritis dulu. Yang pertama, kita cari dulu dari titik batasnya. Kita mau lihat selangnya. Nah, di selang ini kita punya minus 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Karena titik minus 2 dan titik 1 ini masuk ke intervalnya, maka inilah yang disebut sebagai batas. Jadi titik batasnya kita punya 2, yaitu ketika X sama dengan minus 2 dan ketika X-nya sama dengan 1. Yang kedua adalah kita cari titik stasioner. Berarti kita harus mencari ketika f aksen X-nya itu sama dengan 0. Kita punya f aksen X itu adalah 12x kuadrat ditambah 6x dikurang 6 sama dengan 0. Untuk mempermudah faktorisasi, persamaan ini kita bagi 6. Maka kita akan memperoleh 2x kuadrat ditambah x dikurang 1 sama dengan 0. Kita faktorkan sehingga kita akan memperoleh 2x minus 1 dikali x plus 1. Berarti x-nya itu adalah setengah atau x-nya adalah minus 1. Selanjutnya kita mau lihat titik singularnya. Kita mau lihat adakah titik x yang menyebabkan f(x) ini tidak punya nilai. Karena fungsi ini adalah fungsi polinom, yaitu fungsi yang memiliki x berpangkat tanpa ada pembagian dengan x lagi, maka f(x) ini tidak punya titik singular. Jadi singularnya tidak ada. Berarti kita memiliki 4 titik kritis. Nah, titik kritis ini kita masukkan semuanya ke nilai f(x) yang kita punya. Pertama-tama kita masukkan dulu x minus 2. Kita akan memperoleh nilai f(x)-nya itu adalah 4 dikali minus 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali minus 2 pangkat 2 dikurang 6 dikali minus 2 ditambah 1. Yang hasilnya adalah minus 7. Lalu kita masukkan ketika x sama dengan minus 1. Teman-teman lakukan juga sehingga teman-teman akan memperoleh f(x)-nya itu adalah 6. Kita masukkan ketika x-nya sama dengan setengah, maka teman-teman akan memperoleh f(x)-nya itu sama dengan minus 3/4. Dan untuk x yang terakhir, yaitu 1, teman-teman akan memperoleh f(x)-nya itu adalah 2. Karena kita mencari nilai maksimum dan minimum, maka nilai maksimumnya itu adalah nilai yang terbesar dari keempat nilai ini, yaitu 6. Maka nilai maksimumnya adalah 6. Sedangkan untuk nilai minimumnya adalah yang terkecil, yaitu minus 7. Soal yang kedua, kita punya persegi panjang dengan kelilingnya itu adalah 48 cm. Pertanyaannya adalah, berapa ukuran persegi panjang tersebut agar luasnya maksimum? Berarti di sini kita tahu bahwa persegi panjang itu punya keliling 48 cm. Misalkan persegi panjangnya seperti ini. Nah, persegi panjang ini tentu punya panjang dan lebar. Maka dari info keliling itu kita tahu bahwa 2 panjang ditambah 2 lebar itu sama dengan 48 cm. Atau bisa kita sederhanakan menjadi P ditambah L sama dengan 24. Di sini yang dipertanyakan adalah ukuran persegi panjang agar luasnya maksimum. Berarti fungsi yang kita mau cari itu adalah panjang dikali lebar. Tetapi dari persamaan P tambah L sama dengan 24, teman-teman bisa ubah menjadi panjang sama dengan 24 dikurang lebar. Selanjutnya, yang ini bisa teman-teman substitusikan ke sini. Sehingga fungsinya yang teman-teman punya sekarang adalah 24 dikurang L dikali L. Sama dengan 24L dikurang L kuadrat. Nah, untuk mencari luasnya agar maksimum, karena ini bermainan dengan maksimum dan minimum, maka untuk mencarinya kita bisa turunkan terlebih dahulu. Sehingga kita memperoleh f aksennya itu yang diturunkan terhadap L adalah 24 dikurang 2L sama dengan 0. Kita mau mencari nilai stasionernya terlebih dahulu. Maka kita akan memperoleh 24 sama dengan 2L. Di mana L-nya adalah 12. Di sini kita tidak punya titik batas dan tidak punya titik singular. Makanya kita tidak perlu mencarinya. Kita hanya perlu mencari lewat titik stasioner. Berarti karena kita sudah punya L-nya sama dengan 12,
kita bisa mencari panjangnya. Panjangnya adalah 24 dikurang L, di mana L-nya adalah 12. Maka panjangnya pun juga 12. Karena yang ditanyakan adalah ukuran persegi panjang, maka jawabannya adalah ketika panjangnya adalah 12 cm dan ketika lebarnya adalah 12 cm. Sebagai tambahan, di sini kita akan memperoleh luasnya itu adalah panjang dikali lebar, di mana 12 dikali 12 adalah 144 cm kuadrat. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.